Pandemi memang belum berakhir, namun suatu saat nanti pasti akan berakhir. Semuanya tergantung dari gotong royong kita melawan COVID-19 bersama-sama. Nah, selama di rumah saja, apa yang harus kita lakukan? Saya ada tipsnya. Kita lihat ya. Bagi sebagian orang, pandemi COVID-19 menjadi hambatan karena ruang gerak kita dibatasi. Namun bagi sebagian lainnya justru jadi kesempatan untuk mengembangkan diri. Ada kesempatan untuk mempelajari hal-hal baru saat di rumah saja. Bagi para ibu rumah tangga, mereka kini menekuni hobi baru diantaranya dengan belajar bercocok tanam, khususnya tanaman hias. Mau tak mau, mereka belajar mempersiapkan tanahnya, merawat tanaman, hingga budidaya tanaman hias yang ujungnya bisa dijual dan mendatangkan keuntungan. Bahkan bagi sebagian orang lagi, pandemi ini menjadi tantangan yang menarik untuk membuat usaha baru, seperti yang dialami oleh Yvonne, pemilik toko baju di Tanah Abang. Pandemi telah memukul bisnisnya hingga minus. Namun untuk bertahan hidup, mau tak mau ia memutuskan untuk segera beralih ke usaha skala rumah tangga. Sekarang kita jadi bisnis kue online, karena sejak tahun lalu pas PSBB mendadak itu toko sempat tutup sampai 3 bulan. Jadi kita mikir di rumah aja kita juga mesti tetap survive buat cari buat kebutuhan sehari-hari. Jadi coba jualan online dan ternyata responnya oke gitu. Bisnis skala kecil atau industri rumah tangga seperti ini terbukti dapat bertahan pada masa pandemi. Sebagai referensi, pada COVID-19 gelombang pertama hingga Februari 2021, bisnis yang tumbuh dan bertahan diantaranya adalah bahan pokok atau sembako, alat kesehatan seperti masker, face shield, hingga vitamin, kemudian jasa antar logistik ojek online untuk makanan, serta bisnis hobi indoor dan outdoor seperti tanaman hias dan ikan cupang. Sementara itu, bisnis skala kecil yang terbukti bertahan dan muncul di masa pandemi COVID-19 gelombang kedua pasca libur Lebaran 2021 hingga hari ini diantaranya adalah bisnis makanan dan minuman yang tentunya tetap bertahan, usaha kebutuhan pokok, beras, sayur mayur hidroponik dan organik dan seterusnya, kemudian jasa antar logistik ojek online yang khususnya melayani pembelian makanan dan dropshipper. Selain itu, pendidikan dan pelatihan informal yang dilakukan secara online seperti sekolah coding bagi anak-anak Anda yang ingin melatih logika mereka dan juga belajar storytelling serta visual untuk pembuatan film. Selain itu, ada juga bisnis kesehatan seperti bisnis tabung oksigen, multivitamin, masker, serta trainer kebugaran privat. Selain itu, bisnis hobi indoor maupun outdoor seperti sepeda juga masih laku hingga saat ini. Hampir semua jual beli dilakukan secara online. Tentu masih banyak lagi usaha yang dapat dibangun jika kita mau berupaya dan tak hanya menyalahkan keadaan. Nah, kita berharap pandemi akan segera berakhir, tentunya hanya jika kita mau bekerja sama melawan COVID-19. Presiden Jokowi sendiri telah mengatakan akan membuka secara bertahap PPKM jika kasus COVID-19 menurun. Saat dibuka nanti, yuk kita mulai menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dalam memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan perhatikan pula setiap imbauan pemerintah dalam beraktivitas. Oleh karena itu, manfaatkanlah kesempatan di rumah saja untuk berbenah diri menjadi insan yang mulia, yang berpendidikan, serta mengembangkan diri menjadi kreatif. Waktu yang Tuhan berikan kepada kita sama semuanya, 24 jam. Namun 24 jam Anda dengan 24 jam saya tentunya kualitasnya akan berbeda. Kenapa? Tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut, mengisinya dengan apa. Mari kita sama-sama manfaatkan waktu kita dengan bijak agar hidup lebih bermanfaat. Saya David Silahoy dan tim liputan iNews melaporkan.